Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan video tutorial dari pembuatan media biakan. Media biakan merupakan suatu bahan yang mengandung substrat yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme. Adapun persyaratan dari media yang pertama adalah mengandung unsur hara atau nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme, memiliki pH, tekanan osmotik, dan tegangan permukaan yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme, dan media pun harus steril sebelum digunakan. Adapun peralatan dan bahan yang kita perlukan yaitu serbuk media, neraca, baki kerja, piala gelas, gelas ukur, Erlenmeyer bersumbat, kertas pH universal, kertas koran, tali kasur, buku penggunaan neraca, spatula, pengaduk kaca, dan tentunya sterilisator untuk mensterilkan media yaitu autoclave. Pada pembuatan media, kita pun membutuhkan label nomor 1, 2, 3. Label di sini berfungsi sebagai identitas dari media yang akan kita buat, di mana label ini terdiri dari nama pembuat, tanggal pembuatan, nama media, suhu, tekanan sterilisasi, dan juga waktu sterilisasinya. Kita siapkan contohnya seperti ini. Persiapan selanjutnya yaitu kita identifikasi terlebih dahulu media yang akan kita buat. Kali ini yaitu media plate count agar. Kita lihat di sini expirednya tahun 2022. Kemudian preparasinya adalah 22,5 gram per liter. Ya, kita hitung terlebih dahulu, rencananya akan membuat sebanyak 250 ml, maka kita membutuhkan serbuk media PCA-nya sebanyak 5,63 gram. Perhitungannya menggunakan rumus Pinifana. Setelah kita memperoleh berapa bobot serbuk media yang akan kita timbang, kita lanjutkan ke tahap penimbangan. Kita isi terlebih dahulu buku penggunaan neracanya. Silahkan nanti diisi sesuai tabelnya. Kemudian pastikan neraca yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih dan datar. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan menimbang ya. Timbang Erlenmeyer kosong ini. Tapi Erlenmeyer ini jangan lupa kita tempelkan terlebih dahulu label identitas yang sudah kita buat sebelumnya. Kita timbang bobot Erlenmeyer kosong. Jangan lupa posisi dari batu timbang ini terjauh dari kita itu merupakan batu timbang puluhan, yang tengah ratusan, dan yang paling depan satuan. Kita harus teliti dalam membaca skala neracanya. Jika sudah berhimpit, tuliskanlah bobot kosong Erlenmeyernya berapa. Lalu kita tambahkan bobot dari media yang akan kita timbang. Tambahkan sesuai targetnya, harus tepat juga karena ini akan menentukan kualitas dari media yang akan kita buat. Kita ambil wadah media, pegang wadah media menggunakan tangan kiri, pastikan labelnya sesuai dengan label yang kita tempelkan pada Erlenmeyer. Artinya jika di Erlenmeyer labelnya PCA, maka botol yang kita pegang pun harus botol media PCA. Ya, tangan kanan kita memegang sudip atau spatula untuk membantu kita mengambil granula atau serbuk-serbuk medianya. Hati-hati, serbuk-serbuk media ini ringan dan halus sehingga mudah bertebaran atau berceceran kemana-mana. Ya, targetnya ketika menimbang ini kalian harus memasukkan serbuk media ini tepat di tengah dari dasar Erlenmeyernya. Artinya, serbuk media ini tidak boleh mengenai mulut Erlenmeyer, leher Erlenmeyer, atau berceceran di sekitar area penimbangan. Dalam proses penimbangan serbuk media ini, diperlukan kehati-hatian yang tinggi. Jika di antara kalian ada yang tremor atau bergetar berlebihan ketika melakukan proses penimbangan,
Jangan malu-malu atau jangan ragu untuk meminta bimbingan ekstra dari kami, ya. Nah, ketika proses penimbangan ini, mata kalian harus sering melirik ke area himpitnya neraca. Karena jangan sampai bobot yang kita timbang berlebihan, apalagi kurang. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas media yang akan kita buat. Selanjutnya, kita siapkan pelarut dari media padat, yaitu air suling hangat. Kali ini kita memerlukan air suling hangat sebanyak 250 ml. Kita ukur menggunakan gelas ukur 250 ml sampai tanda tera. Tahap selanjutnya yaitu proses melarutkan media. Kita masukkan air suling hangatnya ke dalam Erlenmeyer kurang lebih setengah dari volume target. Artinya kalau 250 ml, maka kita kira-kira masukkan saja terlebih dahulu 125 ml melalui pengaduk, ya. Kemudian kita aduk serbuk medianya hingga larut sempurna. Di sini mengapa air suling hangat yang digunakan dengan tujuan untuk mempercepat proses pelarutannya. Mengapa? Karena media padat ini mengandung agar-agar, di mana agar-agar ini lebih mudah larut jika menggunakan air hangat, ya. Ketika semuanya sudah larut, kita masukkan kembali sisa air suling yang masih ada pada gelas ukur. Kita masukkan melalui pengaduk dengan tujuan membilas pengaduknya. Lalu sisanya lagi kita akan pergunakan untuk membilas leher dari Erlenmeyer. Saat melakukan proses pembilasan, yang kita putar adalah Erlenmeyernya. Ya, lihat seperti di contoh ini. Nah, pada kegiatan pembuatan media ini mengapa tidak menggunakan sarung tangan? Karena media yang kita buat ini nantinya akan disterilkan sehingga cukup menggunakan masker saja. Tahap selanjutnya yaitu proses pengecekan larutan media. Menggunakan kertas pH universal, celupkan keempat indikator warnanya kurang lebih 10 detik, kemudian kita keluarkan dan kita baca dengan tabel warna yang terdapat pada pH indikator universalnya. Kita lihat, nah di sini pH-nya sudah 7, artinya sudah sesuai dengan target pH dari PCA ini. Setelah pengecekan pH, kita lakukan proses penutupan Erlenmeyer dengan sumbatnya, kemudian kita bungkus Erlenmeyer tersebut menggunakan kertas koran berukuran 1/8 bagian dari koran ukuran standar, lalu kita ikat menggunakan tali kasur, di mana diikatnya ini di bagian leher, jangan lupa untuk dikencangkan, kemudian kita ikat dengan membentuk simpul atau tali pita. Ya. Setelah ini tinggal kita sterilkan menggunakan sterilisator autoclave. Karena nanti akan dilakukan dengan pembuatan media lain, maka sementara kita simpan terlebih dahulu di area aman. Yang kedua, kita akan membuat media cair, yaitu media Brilliant Green Bile Lactose Broth atau disingkat BGBB. Kita lihat ya, proses sebelumnya sama, artinya dalam proses penimbangan, perhitungan preparasinya itu sama dengan pembuatan media padat. Yang membedakan hanya ketika proses pelarutannya, serbuk medianya tadi berubah warnanya menjadi hijau, ya. Kemudian air pelarut yang digunakannya cukup air suling suhu ruang, ya, tidak perlu menggunakan air suling hangat karena komposisi pada media BGBB ini mudah larut dalam air biasa. Ya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu sama, dilakukan proses pengecekan pH larutan media menggunakan kertas pH indikator universal, ya. Kita lihat bersama di sini yang kalian pegang nanti itu adalah bagian sticknya atau yang putihnya. Nah, 4 indikator warna ini kita lihat lagi itu harus tercelup ke dalam larutan media. Kita tunggu kurang lebih 10 detik. Jika sudah 10 detik,
kita keluarkan dari dalam larutan medianya, kemudian kita baca pada tabel warna yang terdapat pada pH indikator universal ini ya. Target pH dari BGBB ini adalah 7. Tahap selanjutnya pada proses pembuatan media cair yang sangat berbeda dengan proses pembuatan media padat, yaitu proses pemindahan larutan media dari Erlenmeyer ke dalam tabung ulir berdurham. Kita pastikan terlebih dahulu tabung ulirnya ini sudah berdurham dan posisi durhamnya terbalik, kemudian kita longgarkan. Lalu kita lakukan proses pemipetan. Nah, teman-teman di sini jangan lupa semua tabung ulir ini sudah berlabel, labelnya bertuliskan BGBB. Kemudian selanjutnya kita lakukan proses pemipetan, di mana nantinya media BGBB ini akan masuk ke dalam tabung ulir dengan volume sebanyak 5 mili, sehingga kita menggunakan pipet serologi yang 10 mili. Pada proses pemipetan larutan media BGBB kali ini tidak diperlukan teknik aseptik. Ya, tidak diperlukan teknik aseptik karena medianya nanti akan disterilkan. Oke, kita tarik atau sedot larutannya dengan memijat tombol es yang terdapat pada bulbnya. Kita pijat, kemudian kita tarik larutannya dan kita himpitkan. Jika sudah berhimpit tepat di angka target, maka kita masukkan ke dalam tabung ulir berdurham. Ya, tutupnya tetap dipegang menggunakan kelingking dan telapak tangan kanan. Masukkan semua larutan sampai habis, kemudian tutup lagi dan simpan di rak tabung. Lakukan semua proses ini sampai larutan media pada Erlenmeyer habis. Media biakan ketiga yang akan kita buat adalah triptik soy broth atau TSB. Media TSB ini ketika dilarutkan akan berwarna kuning jernih. Proses perhitungan bobot yang akan ditimbang, proses penimbangan, proses pelarutannya ini sama seperti pada pembuatan media sebelumnya. Jika semua serbuknya sudah larut sempurna, maka dilakukan juga pengecekan pH dengan target dari pH TSB ini adalah 7. Kita celupkan keempat indikator warna dari pH universal ini selama 10 detik ke dalam larutan media. Kemudian kita baca hasil pengecekan pH ini dengan menggunakan tabel warna yang terdapat pada pH universal. Nah, tahap selanjutnya setelah pH-nya dicek sebesar 7, maka dilakukan proses pemipetan sama seperti BGBB. Nah, inilah hasil dari proses pemipetan TSB ke dalam tabung ulir berdurham. Berikutnya, semua media yang akan kita sterilkan kita simpan di dalam chamber atau keranjang autoclave ini. Pada bagian ini kami akan memperkenalkan bahan yang digunakan untuk verifikasi autoclave, yaitu pial biologikal yang berisi bakteri Geobacillus stearothermophilus. Berikutnya kita memasuki tahap akhir dari pembuatan media, yaitu proses sterilisasi. Kita cek terlebih dahulu air yang ada di dalam autoclave. Kita angkat terlebih dahulu bagian sarangan autoclave-nya. Kita lihat kondisi di dalamnya seperti ini. Lalu kita masukkan kembali sarangannya dan cek apakah airnya sudah sebatas sarangan. Jika sudah sebatas sarangan, maka kita tinggal masukkan chamber ke dalam autoclave. Nah, media yang sudah kita buat tadi kita tutup dengan serbet dengan tujuan agar uap berlebih dari proses sterilisasi diserap oleh serbet tersebut. Kita tutup autoclave-nya, kemudian kita putar tuas autoclave ini searah jarum jam hingga betul-betul tertutup rapat. Ya, pastikan juga alat autoclave ini terhubung ke arus listrik, kemudian kita nyalakan tuasnya, angkat ke arah atas, kemudian kita lihat display-nya seperti ini tampilannya. Kemudian kita tekan tombol power, lalu kita pastikan nanometernya dalam
keadaan atau tekanannya dalam keadaan atau posisi 0. Nah, di sini 27,3 merupakan suhu saat ini di dalam autoclave, kemudian 121 adalah target suhu yang diinginkan. Ini adalah gambaran ketika suhu sterilisasi sudah tercapai, maka tekanannya akan naik menjadi 1 atm. Nah, ini karena autoclave digital, kita tidak perlu mengeluarkan uapnya secara konvensional. Dia akan mengeluarkan uapnya sendiri dan menurunkan tekanannya sendiri. Jika suhunya sudah di bawah 60 derajat Celcius, maka autoclave tersebut aman untuk dibuka. Cara membuka autoclave-nya yaitu kita off-kan terlebih dahulu dengan cara tekan tombol power hingga di display-nya tidak ada angka lagi. Kemudian kita off-kan tombol power yang ada di samping autoclave. Lalu kita buka tutup autoclave dengan cara memutar tuas atas dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, berikut ini kita bisa sama-sama lihat pengamatan dari sterilisasi media padat PCA, di mana sangat berbeda jauh sekali antara media yang sudah steril dan yang belum steril. Untuk nomor 1 itu media yang sudah steril, jernih, dan tidak ada endapan, sedangkan nomor 2 adalah media yang belum steril, ya, terlihat keruh dan ada endapan. Selanjutnya ini adalah hasil pengamatan sterilisasi media cair. Untuk media cair ini sebelum dan sesudah disterilkan kondisinya sama. Jadi kalian harus lebih teliti lagi, harus lebih bisa memisahkan lagi antara media cair yang sudah steril dan yang belum steril, karena betul-betul mereka itu tidak ada perbedaannya. Nah, kita juga bisa sama-sama lihat di sini hasil dari pengamatan sterilisasi media BGBB, ya, sama juga sebelum dan setelah disterilkan tidak ada perbedaan. Jika media yang telah kita buat tidak akan langsung digunakan, maka media-media tersebut harus disimpan di dalam lemari pendingin dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, dalam hal penggunaannya nanti kita harus melaksanakan prinsip first in, first out. Artinya media yang pertama dibuat, maka media tersebut harus pertama kali keluar dari lemari pendingin. Demikian video tutorial pembuatan media biakan di Laboratorium Mikrobiologi SMK Smak Bogor. Semoga dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang melihatnya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.